untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan bisa ku terjatuh, dan bukanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bukanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Silakan Pak, kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Pardosi untuk pujian yang sangat memberkati kita di malam hari ini dalam pertemuan kita kembali di ibadah Jum Kamis Ministry kita. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua dan khususnya untuk Bapak Pendeta Januar. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, terima kasih juga untuk Bapak kita Bapak Ronald. Sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami ya Bapa, bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami selalu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan terus melengkapi hidup kami dengan hikmat surgawi, hikmat dari kebenaran firman Tuhan yang dimeteraikan dengan kuasa dan kekuatan daripada Roh Kudus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu rindu ya Tuhan, terus dipenuhkan dengan kebaikan-kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, pengertian-pengertian yang dapat mendorong kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami Bapa. Itu adalah kerinduan kami Tuhan, sehingga kami setiap hari Kamis seperti ini Tuhan, kami datang bersama-sama Tuhan Yesus agar diperlengkapi dengan pengetahuan yang baik dari kebenaran firman Tuhan dan juga mengikat kesatuan hati kami dan persekutuan kami di dalam kasih dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kehadiran dari semua saudara-saudara kami semuanya Tuhan, baik yang ada di live streaming Facebook maupun yang ada saat ini di ruangan Zoom meeting malam hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi shalom, salam kudus buat kita semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Januar. Ya, nanti kita ada sesi diskusi, tanya jawab atau sharing pengalaman kehidupan kita di dalam Kristus. Namun saya harus menyampaikan dulu firman Tuhan sesuai dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu di dalam hidup ini kita pasti membutuhkan yang lebih, ya, yang lebih baik, yang lebih penuh sukacita, yang lebih meyakinkan, dan yang lebih dalam segalanya, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita terus akan secara konsisten, ya, untuk mengikuti apa yang Tuhan ajarkan pada kita, apa yang Tuhan kehendaki. Itu salah satu komitmen kita. Jadi
dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, pertolongan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, kita percaya Tuhan akan memampukan kita untuk senantiasa datang bersyukur kepadanya. Amin. Betapapun tantangan atau masalah-masalah dalam kehidupan, kita tahu ada janji Tuhan yang menolong kita dan memastikan bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar sesuai dengan apa yang ditentukan, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu yang ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita berpijak untuk membicarakan topik diskusi atau topik pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dari Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1. Saya akan langsung saja membacakan untuk kita semua, dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mencatat ayat-ayat yang sudah saya sebutkan nanti, dan bisa memperdalam lagi dengan membaca dalam studi atau dalam pembelajaran pribadi, bacaan pribadi masing-masing kita di rumah kita, ya. Nah, jadi Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 akan saya bacakan untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan katakan di Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, kemudian kita juga membaca Kolose pasal 3 ayat 2. Saya akan membacakan Kolose pasal 3 ayat 2. Ya, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kita kembali dulu ke kitab Efesus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, perlulah terlebih dahulu kita melihat latar belakang dari setiap surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada siapa, supaya kita bisa melihat posisi kita ada di mana. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa Tuhan berfirman di masa yang berbeda, dan juga dengan orang yang berbeda, dan dengan bahkan tujuan yang spesifik, tujuan yang berbeda. Sehingga kita bisa melihat dan mempraktikkan apa yang Tuhan katakan itu adalah dipastikan, kita pastikan bahwa itu adalah benar-benar bagian yang mana kita harus berpartisipasi di dalamnya, ya. Nah, sehingga tidak ada firman Tuhan yang yang kita abaikan, dan tidak ada firman Tuhan yang tumpang tindih, ya. Tumpang tindih itu artinya bahwa memang Tuhan mengatakan kepada siapa dan perintahnya apa, itu harus jelas kita pahami, ya, sehingga kita tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau setiap pemahaman kita, pengertian kita itu ditopang oleh pengertian yang benar terlebih dahulu, barulah kita bisa mengambil bagian di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab Efesus ini kalau kita lihat, Paulus tujukan kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, ya. Coba kita lihat dulu di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 dan 12. Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Ya, demikian firman Tuhan, ya. Karena itu, ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ya, jadi ini ditujukan kepada
orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Siapa orang-orang bukan Yahudi menurut daging? Nah, kita perlu tahu di dalam Alkitab itu, ya, di hadapan Allah ada ada dua bangsa, pembagian dua bangsa di hadapan Allah. Yang pertama adalah bangsa pilihan, itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel ini menjadi bangsa pilihan Tuhan berdasarkan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan bangsa Israel ini terdiri dari 12 suku. Sejak mulai dari Yakub yang diganti namanya menjadi Israel, sampai nanti pun selamanya, ya, sampai di kerajaan sorga nanti dipenuhkan oleh Tuhan Yesus pada saat kedatangannya yang kedua kali, bahwa ke-12 suku bangsa Israel ini akan tetap berdiri tegak di hadapan Allah sebagai kepala atas bangsa-bangsa lain. Yang kedua adalah di luar daripada bangsa Israel yang disebut dengan orang-orang bukan Yahudi, ya, orang Israel adalah orang Yahudi atau orang Ibrani, dan mereka disebut adalah orang-orang, kalau di dalam terjemahan Alkitab yang lama disebut orang-orang kafir atau bangsa-bangsa lain, Gentiles, ya, atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini di ayat 11 ini Paulus katakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, siapa kamu? Kita. Karena kita bukanlah orang Israel. Kita bukanlah bagian dari 12 suku Israel, sama sekali tidak. Kita memiliki suku kita masing-masing di luar daripada 12 suku Israel. Maka ini sangat langsung, ya, directly ditujukan kepada kita, bahwa sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, ya, yang disebut orang-orang tak bersunat. Nah, kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Orang Israel adalah disebut orang-orang bersunat. Kenapa mereka adalah orang-orang bersunat? Karena itu adalah merupakan ikatan perjanjian yang dilakukan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu bisa kita baca di Kejadian pasal 17, ya. Jadi kalau ada orang Israel yang tidak melakukan sunat secara lahiriah, Tuhan katakan orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah mereka, ya. Nah, itu adalah perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, perjanjian sunat. Tetapi di sini kita dikatakan, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12. Bahwa waktu itu ini berarti berbicara tentang time past, ya, masa yang lalu, masa yang sudah lewat. Waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Inilah kondisi posisi kita dulu, ya, bahwa kita ini dikatakan sebagai orang-orang bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang bukan Yahudi, dikatakan bahwa waktu itu kita adalah tanpa Kristus. Ya, waktu itu kita adalah tanpa Kristus. Nanti akan kita lihat waktu itu kapan maksudnya. Tidak termasuk kewargaan Israel. Ya, kita bukanlah warga Israel. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa warga Israel adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya, janji Allah adalah kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya. Maka dikatakan kita tidak mendapat bagian di dalam covenant, di dalam perjanjian-perjanjian itu. Karena salah satu perjanjian yang Tuhan adakan kepada nenek moyang bangsa Israel adalah bahwa mereka memiliki tanah warisan, yaitu tanah Kanaan. Sedangkan kita saat ini tidak ada mendapat bagian di dalam tanah Kanaan, bukan? Kita tidak mendapat bagian di dalam Yerusalem, tetapi kita mendapat bagian di mana kita tinggal di wilayah daripada bangsa-bangsa lain yang hadir di sini saat ini, yang ada mayoritas di Indonesia. Disitulah tanah air kita.
Ada juga memang yang tinggal di Manchester, di Inggris, ya, seperti Ibu Sisilia. Tetapi itu tetap berada di wilayah daripada bangsa-bangsa lain, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa posisi kita dulu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, begitu. Nah, lalu kita lihat di ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 masih Efesus pasal 2 ini dikatakan tetapi sekarang, but now, ya, in the time present, ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, di dalam Kristus Yesus kamu, kita bangsa-bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak bersunat, bangsa-bangsa yang tidak diperhitungkan, bangsa-bangsa yang tidak mendapat perjanjian, di dalam Kristus Yesus kamu, ya, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah, berterima kasihlah kita kepada Tuhan karena Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan Dia rela menanggung segala kesalahan dan dosa kita. Dia mati di Bukit Kalvari. Ya, Dia menderita, Dia sengsara, menggantikan kita, yang seharusnya kita harus dihukum di dalam hukuman yang kekal, ke dalam hukuman maut, ke dalam api neraka. Seharusnya kita harus dihukum, karena upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus rela menanggung maut kita. Dia rela menanggung maut, dan nyawanya dikorbankan sebagai tebusan, menggantikan kita yang berdosa, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Oleh apa? Oleh darah Kristus Yesus. Dengan tertumpahnya darah Kristus Yesus, dengan dikorbankannya tubuh Yesus di atas kayu salib, disitulah Allah memperhitungkan kita untuk dapat menerima berkat yang terbesar, yaitu keselamatan hidup yang kekal, karena Yesus mati mengampuni segala dosa umat manusia satu kali untuk selama-lamanya. Sekali lagi, karena Yesus berkata sudah selesai, itu artinya tidak ada lagi halangan bagi manusia untuk bertemu dengan Tuhan, karena darah Kristus sudah memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya dengan secara cuma-cuma, ya, karena kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Itulah pemberitaan yang harus kita sampaikan kepada semua orang saat ini, dimanapun, kepada siapapun, dan dalam situasi apapun, dan dengan tantangan apapun. Kita harus mengambil bagian, berpartisipasi di dalam rencana Allah untuk menyampaikan kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa berdasarkan kematian, pengorbanan Kristus, darah Kristus yang sudah mengampuni segala dosa kita. Ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Yesus mati di atas kayu salib membayar seluruh hutang dosa kita, seluruh kesalahan kita diampuninya di atas kayu salib itu, bukan sebagian. Saya tidak percaya, ini berulang-ulang saya katakan Bapak Ibu sekalian, berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab, bahwa Yesus mati sekali untuk mengampuni segala dosa kita. Dia tidak akan mati lagi mengampuni dosa kita, dan Dia mengatakan sudah selesai. Itulah kasih karunia yang sempurna, kasih yang sempurna yang dikaruniakan kepada kita setiap orang yang percaya saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, Paulus menyampaikan kitab Efesus ini merupakan penyataan Allah, ya, sebagai kasih karunia yang terbesar, berkat yang terbesar, kekayaan Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Tentunya yang kita respon dengan iman.
Ya, kita respon dengan iman, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, gift, ya, merupakan hadiah. Dan dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itulah kasih karunia yang kita peroleh saat ini berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa sukacitanya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di ayatnya yang ketiga itu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bukan yang akan mengaruniakan kepada kita, tapi yang telah, ya, dalam Kristus Yesus, yang telah mengaruniakan kepada kita. Bukan yang akan, tapi telah, sudah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang-orang di dunia ini masih terus berpikir bahwa hidupnya kurang diberkati oleh Tuhan. Ya, masih berpikir bahwa dia dihukum oleh Tuhan. Masih berpikir bahwa Tuhan menghakimi dia. Masih berpikir bahwa Tuhan itu jauh daripadanya. Masih berpikir bahwa Tuhan itu memberikan syarat-syarat kepadanya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah, terpujilah Dia. Kita wajib memuji Dia. Karena apa? Karena ada alasan yang paling tepat memuji Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan yang paling tepat adalah karena Dia, karena Allah di dalam Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita seluruh berkat rohani yang ada di dalam surga. Puji Tuhan, karena berkat rohani yang ada di dalam surga tidak akan bisa diambil, dicuri oleh siapapun. Itu akan utuh menjadi milik kita untuk selamanya, karena di dalam Yesus kita sudah aman. Di dalam Yesus kita sudah terpelihara untuk janji-janji Tuhan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak heran kalau kita lihat di pasal 1 ini, Paulus menunjukkan berkat ini kepada siapa? Paulus menunjukkan janji berkat yang luar biasa, anugerah yang berlimpah-limpah ini kepada siapa ditujukan? Bapak Ibu sekalian, ayat 1 dan 2 dikatakan di sini, masih Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Amin. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Yang sangat menarik adalah bagian di ujung daripada kalimat ini. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya juga adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Berbahagialah kita sebagai orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, karena kita adalah orang-orang kudus juga. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih banyak umat Kristen yang mengatakan dan mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, mungkin perlu ini diberikan suatu penjelasan, pemahaman yang lebih terang benderang. Kalau kita adalah orang-orang berdosa, ingatlah bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Sekali lagi, kalau kita adalah orang berdosa, ingatlah upah dosa adalah maut. Tidak bisa tidak. Ini tergantung pada pilihan, kepercayaan, pengakuan kita. Tetapi Alkitab memang mengatakan kita bukan orang berdosa. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Apa sebab? Karena Yesus sudah mati mengampuni segala dosa kita. Dia sudah mati menebus segala dosa kita. Otomatis kita dibebaskan dari keberdosaan kita. Ya. Kita yang berpikir bahwa kita adalah orang berdosa.
Tetapi di dalam kebenaran, kalau kita percaya, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Apa artinya? Bahwa kita sudah dipilih menjadi milik Allah. Secara status kita ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari keberdosaan kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-13. Kapan kita dibebaskan dari keberdosaan kita? Dan bagaimana Allah memastikan bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan? Ayatnya yang ke-13. Kita lihat Efesus 1 ayat 13. Masih dalam perikop yang sama, ya. Masih di pasal yang 1 kitab Efesus ini. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Kalau kita mengatakan kita di dalam Yesus, masakan kita adalah orang berdosa? Bagaimana bisa mungkin ada di dalam Yesus dosa? Ya, ini perlu kita renungkan dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita katakan kita sudah di dalam Yesus, berarti kita ini adalah orang-orang yang sudah berada di dalam kondisi di mana Yesus adalah Maha Kudus. Sehingga semua yang ada di dalam Yesus tentunya orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa. Ya, karena tidak mungkin ada di dalam Yesus dosa. Ini penting kita renungkan. Makanya Paulus di sini dikatakan, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi kita ini memiliki suatu berita tentang keselamatan, bahwa kita sudah diselamatkan Bapak Ibu. Ya, dan ini adalah keselamatan yang kekal, yang Tuhan karuniakan dalam ukuran kepastian, bukan mudah-mudahan. Dari mana kita tahu? Lanjut di ayat yang sama. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika percaya, bukan ketika berusaha, tidak. Ketika percaya pada Injil keselamatan, berita kasih karunia Allah tentang Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, yang sudah menebus kita dari segala dosa, maka dikatakan ketika itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai ini adalah merupakan jaminan. Jaminan keselamatan kekal kita dan jaminan berkat kita untuk kita peroleh segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dari mana kita tahu? Ayat 14. Ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kapan ini menjadi jaminan? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Tidak ada keraguan di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Roh Kuduslah yang menjamin bahwa kita akan menerima seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Tuhan menebus kita bukan untuk hidup sia-sia, tetapi untuk memuji kemuliaan-Nya, untuk memuliakan Tuhan. Dan kita ini adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Itu sebabnya kita senang menyanyi, memuji Tuhan, dan juga datang mendengarkan kebenaran firman-Nya. Itu adalah ungkapan daripada pujian kita, memberitakan keselamatan kepada semua orang. Itu adalah ungkapan daripada rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab kita sudah diberikan suatu keselamatan yang pasti. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang di dunia ini masih berusaha mencari keselamatan. Orang-orang di dunia ini masih berupaya, masih berusaha, dan mudah-mudahan diselamatkan. Masih mudah-mudahan, tidak ada kepastian. Kenapa? Tidak ada kepastian. Karena mereka berpikir bahwa untuk diselamatkan itu adalah karena usaha, karena perbuatan baik, karena pencapaian, karena prestasi, karena ketaatan mereka. Tapi Alkitab mengatakan Bapak Ibu Saudara, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu artinya bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Keselamatan itu semata-mata adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap orang yang percaya kepada kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat
tadi di ayatnya yang keempat, masih Efesus pasal 1 ini, dikatakan situ, sebab di dalam dia, kata-kata kuncinya adalah di dalam dia, ya, bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ini perlu sedikit dijelaskan, karena ada orang yang berpikir, ada orang yang berpandangan, ada orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu sudah menentukan sebagian orang, ya, sudah menentukan sebagian orang untuk diselamatkan beroleh hidup yang kekal, sebagian orang lagi untuk dibinasakan. Sama sekali tidak ada Alkitab mengajarkan begitu. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan, dan Yesus mati untuk semua umat manusia. Siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Semua tergantung pada pilihan masing-masing orang. Jikalau dia percaya, dia memperoleh hidup yang kekal. Kalau dia tidak percaya, dia akan binasa kekal. Tetapi Allah menghendaki semua orang diselamatkan, sehingga Yesus Kristus mati untuk semua orang. Dan di sini dikatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dipilih bagaimana maksudnya? Dipilih di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kristus. Tadi sudah dikatakan, di dalam Kristus. Tentu saja kita belum ada di dalam Kristus sebelum kita percaya, bukan? Karena tadi dikatakan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ada satu proses di mana kita mendengarkan Injil, mendengarkan berita kabar baik, barulah kita ambil keputusan, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika itulah kita berada di posisi di mana kita diselamatkan. Tetapi keselamatan ini sudah ditentukan oleh Allah hanya di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Dan itu sudah dinyatakan, ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum saudara bernafas, sebelum saudara lahir dan saya lahir ke dunia ini, Allah sudah menentukan tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Amin. Allah sudah menetapkan itu. Kapan ditetapkan? Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, sebelum langit dan bumi ini diciptakan, Allah sudah menentukan bahwa keselamatan hidup yang kekal yang kita peroleh saat ini adalah itu tidak bisa, tidak harus karena iman kepada Yesus Kristus. Harus karena posisi kita, karena berada di dalam Kristus Yesus. Tidak boleh berada karena perbuatan baik kita. Tidak boleh berada karena kebaikan kita. Tidak boleh berada karena gereja kita. Tidak boleh berada karena amal dan segala pengorbanan kita. Tidak. Keselamatan kita, menjadikan kita memperoleh hidup yang kekal, itu adalah semata-mata karena posisi kita berada di dalam Kristus Yesus. Dan kita mencapai hal itu, sampai di situ kita memperolehnya karena kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di ayatnya yang kelima dikatakan, di ayatnya yang keempat tadi, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya apa kita dipilih? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita dipilih berdasarkan perbuatan baik kita, kalau kita dipilih berdasarkan prestasi-prestasi kita, kalau kita dipilih berdasarkan ketaatan dan ketekunan kita di dalam hal berbuat baik, pasti kita akan tetap bercacat di hadapannya. Pasti kita tetap akan tidak ada kekudusan di dalamnya. Tetapi karena ini kita dipilih di dalam Kristus Yesus, maka kita dikatakan menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini adalah semata-mata pekerjaan daripada Tuhan, dan kita katakan ya dan amin. Ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula.
Diulangi lagi di sini kata-kata ditentukan dari semula, atau biasa dalam kalau dalam bahasa Inggris dikatakan predestinasi, predestinate, ya, ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi anak-anaknya. Apa ini berbicara tentang keselamatan kita? Tadi sudah saya jelaskan, sudah dijelaskan sebelumnya. Tuhan tidak menentukan siapapun, ya, untuk masuk surga dan masuk neraka tanpa iman orang yang bersangkutan itu. Tidak ada Tuhan menentukan siapapun diselamatkan dengan tanpa melalui proses iman atau karena percaya. Tetapi di sini kita ditetapkan menjadi anak-anak Allah supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ini berkaitan juga paralelnya adalah dengan Roma pasal 8, dan di situ dikatakan sebagai adopsi. Adopsi itu adalah merupakan kehendak Allah, di mana kita ini ditetapkan menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di dalam kebangkitannya, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Kita menjadi serupa dengan dia. Dan kapan ini akan terjadi? Ini akan terjadi secara sepenuhnya, secara sempurna. Seperti dikatakan tadi di ayatnya yang ke-14 itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kapan? Sepenuhnya ketika Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Kita akan bangkit kalau sudah meninggal dunia terlebih dahulu orang percaya, dan memperoleh tubuh yang baru sama seperti tubuh Kristus. Dan kita yang masih hidup, kalau kita pas masih hidup dalam tubuh ini, kita akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus, tubuh kebangkitannya. Dan disitulah kita ditentukan, dan itulah kita ditetapkan. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan pekerjaan kerelaan kehendak Allah. Tidak ada usaha kita di situ. Tidak ada kekuatan kita untuk menentukan itu. Itu adalah semata-mata kehendak Allah, kedaulatan daripada Allah. Bukan kedaulatan Allah untuk menjadikan orang diselamatkan, tetapi kedaulatan Allah untuk menentukan setiap orang yang percaya diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa penerima berkat di dalam Kristus ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang diposisikan di tingkat surgawi, di level surgawi, bukan di level duniawi. Sekali lagi, penerima berkat surgawi ini ditentukan oleh Allah adalah untuk orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang ditempatkan di posisi di tingkat surgawi, bukan di tingkat duniawi, ya. Dan ini sudah direncanakan oleh Allah di dalam penumpahan darah Kristus Yesus. Di mana itu kita baca? Di ayatnya yang ke-6, ayat 6 dan ayat 7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, di dalam Kristus yang dikasihi Allah. Ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, lagi di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tepatnya adalah pengampunan segala dosa, karena ini adalah bentuk jamak. Kata dosa di sini bentuk jamak. Artinya yang diampuni oleh Tuhan Yesus oleh darahnya adalah segala dosa kita. Menurut apa? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ada kekayaan kasih karunia Allah saat ini ditawarkan kepada semua umat manusia. Sekali lagi, ada kekayaan kasih karunia Allah yang lebih baik, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih berharga bagi semua umat manusia saat ini. Kekayaan kasih karunia Allah namanya. Amin. Inilah kekayaan kita, Bapak Ibu sekalian, melebihi daripada semua kekayaan yang kita miliki
dalam bentuk apapun yang kita peroleh, yang kita raih, atau yang kita dapatkan di dunia ini. Karena ini adalah kekayaan kasih karunia Allah yang diberikan melalui kebaikan, melalui kasih, melalui kesempurnaan daripada pengorbanan anaknya yang tunggal, yang sangat luar biasa, memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita yang kekal itu? Karena kita tahu, di situ dikatakan, karena di dalam darahnya, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan atas segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tahu, dosa itulah yang merusak kehidupan manusia. Dosalah yang memisahkan manusia dengan Allah. Dosalah yang membuat manusia saling membenci dengan sesamanya. Dosalah yang merusak kehidupan. Karena dosalah manusia merusak lingkungan. Karena dosalah membuat manusia banyak kecewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kekayaan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita, bahwa Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, bahwa di dalam Kristus oleh darahnya kita sudah memiliki, menerima, mengalami penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita. Sehingga kita saat ini boleh merasakan, boleh mengalami, dan boleh mengekspresikan sukacita dan damai sejahtera kita kepada Allah atas kemurahan hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga di ayat 8 dikatakan, yang dilimpahkannya, yang dilimpahkan oleh Allah. Jadi ada pelimpahan, bukan datang begitu saja secara otomatis bagi manusia. Walaupun Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, walaupun Yesus Kristus sudah berkorban, walaupun Yesus Kristus sudah mencurahkan darahnya, walaupun Yesus Kristus sudah mengorbankan tubuhnya di atas bukit Kalvari, tidak secara otomatis manusia diselamatkan. Tidak secara otomatis manusia dibenarkan. Tidak secara otomatis manusia itu beroleh hidup yang kekal. Karena dikatakan di situ, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Hikmat, bijaksana, dan pengertian daripada Allah perlu kita pahami. Perlu kita mengerti Injil kasih karunia Allah. Perlu kita mendengar firman kasih karunia Allah. Karena apa? Karena iman timbul dari pendengaran. Kenapa Bapak Ibu masih banyak umat Kristen saat ini selalu mengatakan saya mudah-mudahan diselamatkan ke surga? Kenapa mudah-mudahan? Ya, karena memang pengertian ini perlu diberitahukan. Pengertian dan hikmat Allah ini perlu dikabarkan, perlu disampaikan kepada semua orang, supaya kita mengerti bahwa di dalam Kristus Yesus kita ini sudah dibebaskan dari segala dosa kita. Bahwa di dalam Kristus Yesus kita ini sudah dibangkitkan dari antara orang mati bersama dengan Dia ketika Yesus bangkit. Itu adalah posisi kita saat ini di dalam Kristus. Ya, itu adalah kesatuan kita dengan Kristus karena iman kita kepadanya. Itu adalah kesatuan kita di dalam tubuhnya. Karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala kita, kepala gereja. Gereja yaitu tubuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu pengertian tentang Injil kasih karunia Allah, pengertian tentang berita sukacita ini, pengertian tentang kabar baik, tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, betapa pentingnya kita sampaikan kepada semua orang. Amin. Ini adalah tugas kita, ini adalah panggilan kita yang lebih baik dan yang merupakan kerinduan daripada Allah bagi setiap orang yang percaya, agar kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan, yaitu pengorbanan anaknya yang tunggal, yang menjadi jalan keselamatan, hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya tanpa perbedaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Amin. Sekali lagi, Allah telah menyatakan kepada kita rahasia kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, rahasia itu
biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang tahu rahasia, sebuah rahasia. Di dalam keluarga, kalau suami istri punya rahasia, ya, dan tidak semua orang tetangga mengetahui rahasianya. Bapak Ibu sekalian, pemerintah juga pasti punya suatu rahasia. Bagaimana cara mereka mengelola pemerintahan ini dengan baik? Bagaimana mereka bisa mensejahterakan rakyat ini? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena rahasia ini dikatakan, ya, sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula, yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Rahasia ini Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang belum mengetahuinya. Sehingga perlu dinyatakan, perlu diberitakan, perlu diajarkan, perlu dikumandangkan melalui semua media yang Tuhan perkenankan bagi kita. Maka kita harus memberitakannya, harus menyampaikannya kepada semua orang, bahwa saat ini Tuhan sedang mengaruniakan hidup yang kekal secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya, karena penebusan di dalam darah Kristus yang sudah tertumpah di Bukit Kalvari. Bagi setiap orang yang percaya, dijamin pasti masuk surga dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan bahkan dikatakan kepadanya telah dikaruniakan seluruh berkat surgawi yang tersimpan dan yang ada saat ini bersama dengan Allah Bapa di dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di sini bahwa di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan kehendak Allah yang sudah sampai kepada kita. Ya, saya ingin mengajak kita dulu untuk sedikit untuk membandingkan dulu pengalaman daripada Rasul Paulus sedikit saja. Ya, saya mengajak kita, ya, karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya mengajak kita untuk berkenan membuka Kisah Para Rasul 19. Ya, Kisah Para Rasul 19. Nah, di Kisah Para Rasul 19 ini, Bapak Ibu Saudara, disinilah kita lihat bagaimana pengalaman daripada Rasul Paulus berjuang, bergumul, ya, dengan orang-orang yang tidak menginginkan berkat surgawi ini. Ya, orang-orang yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, kata Paulus, sehingga mereka tidak melihat kemuliaan daripada Injil Kristus, tidak melihat daripada berita keselamatan yang saat ini sedang dibukakan kepada semua orang. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ini, dalam kisah ini, yaitu dari ayatnya yang ke-21, saya akan membacakan dengan cepat saja Bapak Ibu Saudara, karena ini akan saya baca sampai ayatnya yang ke-30. Kita hanya melihat gambaran saja bagaimana perjuangan Rasul Paulus untuk berhadapan dengan orang-orang yang memilih dalam hidupnya hal yang kurang baik dan tidak memilih hal yang lebih baik yang diberikan oleh Tuhan, yang ditawarkan oleh Tuhan secara cuma-cuma, dan itu adalah merupakan satu kesedihan dan kehidupan yang sia-sia bagi mereka. Ya, saya baca dari ayatnya yang ke-21. Kemudian Kisah Para Rasul 19 ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. 23.
Kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Jadi dia pengusaha membuat patung-patung replika daripada Dewi Artemis. Ya, itu adalah usahanya. Usaha daripada Demetrius ini. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini." Hasil perusahaan apa? Hasil perusahaan penyembahan berhala. Karena dia adalah pengusaha yang membuat patung-patung replika Dewi Artemis. Ini adalah kejadian di Efesus ya. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Itu tadi judulnya. Ya. Kemudian kita lihat di ayat 26 dikatakan, "Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bahwa Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa." 27. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. 28. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkan dia. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika Injil kasih karunia Allah diberitakan, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang merasa dirugikan. Ya. Banyak orang yang merasa dirugikan. Karena apa? Karena dari apa yang dilakukannya seperti Demetrius ini, saudara-saudara, dia sudah memperoleh, sudah merasakan keuntungan yang besar daripada kehidupan penyembahan berhala. Sehingga ketika Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah, itu dianggap adalah sesuatu yang sangat merugikan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, meskipun memang selalu ada risikonya, ada risiko penolakan daripada orang-orang yang menyembah berhala, yang mementingkan hal-hal yang sifatnya duniawi daripada berkat-berkat surgawi. Dan ini adalah merupakan tantangan bagi saudara dan saya. Tetapi kita lihat Rasul Paulus di situ, saudara-saudara. Kalau kita lihat kesaksian daripada Rasul Paulus, dia katakan di dalam Kisah Para Rasul 20:24 dia katakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku bisa mencapai garis akhir, melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah." Dia mempertaruhkan nyawanya, saudara-saudara. Dia rela menderita. Dan di berbagai bagian surat-suratnya Paulus mengatakan, saudara-saudara, di kitab Filipi dia katakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, disinilah kita mengerti, kalau kita memahami bagaimana rencana Allah yang luar biasa sebelum dunia dijadikan, bahwa di dalam Kristus Yesus kita ini memiliki keindahan hidup yang dibentuk atau hidup yang diciptakan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan kita bisa merasakan damai sejahtera itu, bisa mengalami sukacita itu di dalam sepanjang kehidupan kita, dan bahkan di dalam situasi apapun, bahkan di dalam penderitaan sekalipun, kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena kita melakukan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Amin.
sekali lagi kukatakan, dia katakan, bersukacitalah. Kenapa? Karena sekecil apapun perbuatanmu, sekecil apapun hal yang baik yang kau lakukan untuk Tuhan, dikatakan jerih payahmu di dalam Kristus tidaklah pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah luar biasa bagi kita semuanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai kesimpulan bagi kita dalam pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, sesuai dengan topik kita malam hari ini, saya mengajak kita membaca Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita sampai ayatnya yang keempat, ya. Baik, ini adalah merupakan bagian ayat penutup untuk kita renungkan bersama. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu, di sini maksudnya bukan satu keraguan, tetapi ini adalah suatu penegasan, ya. Jadi itu sama seperti kalau kamu adalah seorang murid, maka kamu harus rajin belajar. Itu adalah sebuah penekanan, penegasan maksud daripada Paulus di sini, bahwa karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, begitu ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah fakta keberadaan kita di dalam Kristus, pengalaman kita di dalam Kristus sebagai orang-orang yang sudah ditebus, ya. Karena itu dikatakan di ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita sudah disembunyikan di dalam Kristus, sudah terlindungi di dalam Kristus, sudah sempurna di dalam Kristus, sudah terjaga di dalam Kristus, bahkan sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu dikatakan di ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kapan? Ketika dia datang di awan-awan, ya. Kalau dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ada kemuliaan yang besar, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih bernilai, tidak terlukiskan dengan kata-kata saat ini, tetapi itu nyata di hadapan Allah, bahwa kita akan menerima itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup. Maka karena itulah kita senang, sukacita, rindu selalu untuk melayani Dia dan melayani semua orang, memberitakan kabar baik, Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, semua orang yang percaya pasti diselamatkan masuk surga. Dan ingatlah, Paulus mengatakan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentunya kita akan masih berlanjut untuk minggu depan. Dan saat ini kita akan masuk kepada sesi diskusi kita. Namun sebelumnya saya ajak kita terlebih dahulu berdoa untuk menutup sesi pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau mengajar kami terus ya Bapa, untuk konsisten datang kepada kehendak-Mu ya Bapa. Karena kehendak-Mu ya Bapa adalah kami orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Bapa, kami terus memberitakan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kami dan yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus menjadi berkat yang luar biasa bagi semua orang yang percaya. Dan ini adalah merupakan tugas yang sangat penting bagi kami semua. Karena itu Bapa di surga, kami berterima kasih pada malam hari ini Engkau membukakan lagi rahasia firman-Mu. Hal yang terbaik telah Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Karena itu kami harus lebih bersemangat merespon
seluruh kehendak Allah Engkau nyatakan bagi kami. Dengan mengucap syukur senantiasa, memuliakan-Mu, memuji Engkau, dan hidup di dalam kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa, dan biarlah semua orang semakin diberkati oleh Tuhan yang mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Dan biar nama-Mu dimuliakan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita, moderator kita, Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Puji Tuhan, kita bersyukur.